Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertegur sapa, kemudian sama-sama belajar, mempelajari ilmu agama melalui program Live Interaktif Fata TV yang selalu kita nantikan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan ekonomi Islam dan akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafidhallah Ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan meminta waktu Ustaz selama 1 jam mendatang lebih kurang Ustaz. Mungkin nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV, baik secara langsung maupun yang telah masuk ke dalam website Dewan Redaksi kita Ustaz. Nabishir Ustaz, insyaallah. Ya, mungkin kami ingin menyampaikan bahwasanya program Live Interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, dan tentunya kami harapkan bagi para pemirsa untuk mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu ekonomi Islam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada kesempatan kali ini hanya seputar ekonomi Islam saja. Ya. Kemudian kami ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum juga kepada para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Dan juga kami ingin mengajak para pemirsa Fata TV maksud kami untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi. Ya, kita akan mulai membacakan pertanyaan pertama. Ya, mungkin sembari menunggu para penelpon menggunakan layanan interaktif kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi Ustaz. Nabda Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah menjadi member khusus reseller dibolehkan dalam syariat? Aturan menjadi member khusus itu dengan ketentuan membayar sejumlah uang dan akan mendapatkan fasilitas dan fee yang lebih dari member biasa. Apakah bisa disamakan seperti kita bayar uang sekolah atau kuliah? Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Untuk menjadi member reseller, Anda akan mendapatkan akad ijarah setelah itu. Ya. Untuk Anda bisa melakukan akad ijarah, Anda membayar sejumlah uang. Ya. Wallahu a'lam. Ini seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa ini menggabungkan akad jual beli dengan ijarah. Anda bisa melakukan akad ijarah untuk menjadi reseller kami, tapi dengan syarat kamu membayar uang. Ya, maka ini termasuk penggabungan yang dilarang dalam hal tersebut. Tidak bisa disamakan dengan uang masuk sekolah tadi. Anda uang masuk sekolah Anda untuk mendapatkan akad ijarah. Memang Anda dapat akad ijarah langsung. Kalau sekarang tidak. Kasusnya berbeda. Assalamualaikum Ustaz wa barakallahu fikum.
Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Ummu Lilis di Tangerang. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ana Ummu Lilis dari Tangerang. Ustadz mau bertanya begini terkait dengan apa namanya? Ana misalkan mempunyai uang ya itu 50 juta di bulan ke-8, Ustadz ya. Di bulan ke-8 itu ada mempunyai uang 50 juta. Nah, Bulan ke-8 nggak lama dari apa, situ Mas? itu punya tabungan. Punya tabungan ya terkait dengan nanti iya. Nah, itu halo? Ya, lanjutkan Ibu. Ya. Di bulan ke-8 itu Ana mempunyai uang 80 juta. Nggak lama dari situ tuh Ana bersama teman-teman melakukan usaha untuk bisnis ya Ustadz ya. Nah, dari bisnisnya tersebut Ya, mohon maaf investasi Ibu dengan teman-teman sebelumnya. itu. Mohon maaf Ibu sebelumnya, Ustadz sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Ya, fadhal Ustadz. Halo? Ibu mau menanyakan tentang zakat. Ya, tentang zakat Ustadz, tentang zakat. Kalau tentang zakat, Iya. 80 juta itu Jadi, di tahun berapa? di bulan ke-8 itu Ana mempunyai uang 50 juta. Dari situ tuh terus Ana ada dengan teman-teman berusaha. Nah, dari usaha itu sampai dari situ tuh dari bulan ke-9 Ana ada bagi hasil dapat misalnya 200.000 sampai ke setiap bulan tuh 300.000. Nah, di bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-13 itu Ana masih uang yang dikeluarkan untuk usaha itu apakah ada zakatnya Ustadz? Ya. Yang Ana tanyakan seperti itu. Ya. Ibu punya uang yang lain kah? Tidak ada uang. Jadi uang yang apa ya, uang yang lain hanya untuk buat makan aja Ustadz. Tetapi yang uang tabungan yang tadi itu yang 50 juta itu setelah bulan ke-8 itu dengan teman-teman Ana ada usaha gitu. Ya. Nah, jadi uangnya itu tidak ada lagi di tabungan. Mohon maaf Ibu, tapi hanya menjawab pertanyaan ya. yang Ustadz tanyakan saja. Oh iya. Bu, saya pusing sih Kak. Ibu, saya tanya satu Iya. satu kata, jawabnya muter lagi. Saya pusing Ibu. Ya. Bu, jawabnya sesuai dengan pertanyaan saya aja ya. Ya, biar cepat. Ya. Ya. Pertama, kalau zakat itu cara menghitungnya itu dengan konversikan ke harga emas 85 gram emas. Makanya saya tanyakan tahun berapa itu. Ya. Karena kalau tahunnya di atas tahun 2000-an 50 juta tidak sampai nisab. Tidak sampai nisab, tidak ada mulai menghitung zakat. Oh, iya. Ibu konversikan sajalah, itu tahun berapa? Itu tahun 2023 kemarin Ustadz. 2023 emas 1 juta sekilo segram ya. Kalau 85 gram berarti itu 85 juta. Yeah. 85 juta berarti 50 juta tidak ada zakatnya kecuali tidak ibu punya zakatnya. Uang lain. Yeah. Kecuali ibu punya uang lain begitu. Baik untuk belanja harian atau apa yang menggenapkan sampai dia 85 gram emas. Bila sampai pada saat sampai itulah 1 tahun 354 hari dari sampai itu dilihat. Bila masih di atas nisab dan berlebih, baru ada kewajiban zakat. Bila terpakai buat kebutuhan lain dan seterusnya, kurang lagi, maka tidak ada kewajiban zakat. Iya. Walaupun itu uangnya itu bergerak dalam artian itu uangnya untuk dikelola usaha Ustadz. Jadi uangnya tidak di tabungan gitu Ustadz. Uang yang terkena zakat mau bergerak, didagangkan atau disimpan saja dia tetap terkena zakat.
Namanya. Ya, sudah mengerti Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. insyaallah. Syukran Ya. jazak. Syukran Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Lilis dari Tangerang atas pertanyaannya. Ya. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Dan sepertinya sudah ada, ya, kita sedang mencoba menghubungkan ke penelpon selanjutnya. Dan ya, sepertinya masih belum tersambung. Baik, kita akan bacakan pertanyaan. Oh, tersambung, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita tersambung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Ada Bapak Riko di Tangerang, Masya Allah. Kita akan coba menyapa Bapak Riko terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa Ya, TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Bapak. Iya, Ustaz, maaf ini saya mau tanya. Kebetulan kan saya ini keluarganya 90% masih non-muslim. Dan non-muslimnya itu masih banyak yang Chinese gitu. Jadi besok kan kebetulan Hari Raya Imlek. Nah, mereka itu masih merayakan Hari Raya Imlek gitu. Dan muslim-muslim yang ada juga yang muslim, tapi mereka juga masih ikut merayakan karena mungkin belum begitu paham gitu. Jadi bagaimana kalau kita memenuhi undangan itu, bagaimana hukumnya Ustadz? Terus berkaitan dengan angpau, bagaimana itu? Karena kan kita kan takutnya tasyabuh gitu kemarin. Cuman takutnya dikira pelit juga kok semenjak masuk Islam sekarang begitu sih ajarannya keras, apalagi setelah mengenal sunnah gitu. Itu yang kita takutkan gitu Ustadz. Gimana kira-kira Ustadz? Ya, Bapak ya. Solusinya. Allah barik. Fiikum barakallah. Agama Allah. Jazakallah khair. Barakallah. Agama Allah Azza wa Jal adalah agama a'lamuhum bil khaliq wa arhamuhum bil makhluk. Yaitu agama yang paling mengenal pencipta dan paling mengikhlaskan ubudiyah hanya kepadanya. Dan karena itu mereka tahu konsekuensi dari hal tersebut, mereka mencintai manusia, makhluk, karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan konsekuensi dari mencintai itu, mereka mendakwahinya. Seorang yang yakin bahwa orang yang di luar agama Islam akan masuk neraka, tentu dia tidak akan membiarkannya. Kalau di depan kita ada api, bukan api neraka, api. Ya. Lalu ada orang yang tidak tahu, buta atau sambil main handphone, sambil ngaklik segala macam, dia lewat aja. Anda tahu dia akan terkena api. Apakah Anda diam? Tentu kita akan berusaha mengajaknya, untuk mengingatkannya, bahkan memaksanya untuk menjauhi api tersebut. Itu api dunia. Yang api akhirat, neraka akhirat. Bila kaki terinjak api neraka, otak mendidih. Anda tahu mereka akan dibakar di situ, akan masuk ke dalam itu dengan waktu tanpa berbatas. Apakah Anda akan biarkan dia, seseorang tadi, untuk akan masuk ke dalam neraka? Tentu jawabannya tidak. Maka dakwahilah mereka dengan baik dan bijak. Dan di antara konsekuensi mendakwahinya dengan baik, ada di dalam hak zakat untuk para orang-orang agar mau masuk ke dalam agama Islam. Dan diberikan zakat. Ada hak mereka. Ya. Berarti mendakwahinya pun tidak pelit. Semenjak dia non-muslim, Anda kasih, tidak ada masalah. Bila ada kelapangan, Anda berikan, tapi tidak perlu di hari-hari raya mereka. Ya.
di hari-hari baik di hari Anda mendapatkan kelapangan, dibantu, diberikan mereka hal tersebut. Ya. Adapun menghadiri perayaannya, para ulama mengharamkan ini. Berdalil dengan firman Allah, walladzina la yashhaduna az-zura. Di antara sifat-sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menghadiri sesuatu yang zur. Zur itu ditafsirkan oleh banyak para ulama mufassir dengan hari raya di luar agama Islam. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi Pak Riko yang telah bertanya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Abu Aziz dari Batam. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fadhal. Ustaz Afan, Ana mau izin bertanya. Kemarin Ana Abu Aziz dari Batam ada membantu seorang kawan itu sekitar 3 motor. Yang satu terjadi, emang di situ udah saya jelaskan dari akadnya tidak ada denda, tidak ada penalti dan lain sebagainya Ustaz. Dan saya Ana yang motor yang pertama Ustaz. Mana Anda Ustaz? mengatakan membantu seorang teman. Apa maksud membantu itu? Maksudnya Dengan gini 3 Ustaz, motor. ada teman nyari motor. Ana belikan motor itu 3-3-nya baru Ustaz. Yang 2 Beat, yang 1 Scoopy. Yang Scoopy dia ambil 6 bulan Ustaz. Udah terjadi kesepakatan. Atau membantu? Kawan Ana itu suruh nyarikan motor Ustaz. Scoopy dengan Ana tawarkan estimasi 6 bulan, kawan Ana itu memberikan DP sekitar estimasi 15 juta Ustaz selama 6 bulan. Yang Ana pertanyakan yang Scoopy itu Ustaz, berhubung kawan Ana ini sama-sama kerja, pas terjadi kesepakatan, Ana beli dulu motornya Ustaz. Kalau motor udah datang, baru kita terjadi akad. Tapi motornya itu Ana datangkan ke rumah langsung ke penjual kawan Ana ini Ustaz, yang pesen motor ini Ustaz. Jadi Ana nggak terima ke rumah, itu yang Scoopy Ustaz. Yang Beat ini gini Ustaz. Pas Ana tawarkan ke kawan Ana ini, Beat dengan penawaran 1 tahun, itu pas Ana survei itu terjadi di situ kesepakatan Ustaz. Maksud Ana itu kesepakatannya ini, mereka mengambil dengan sistem setahun. Di situ udah Ana jelaskan tanpa denda, tanpa penalti, tanpa asuransi. Ya, Pak, tolong mungkin Ustadznya mau bertanya terlebih dahulu. Gimana Ustaz? Satu dulu Pak. Kita bahas yang satu-satu dulu. Ya. Pertanyaan Anda apa? Yang gimana Ustaz? Maksud yang Scoopy ini Ustaz, motor kan Ana bayar cash ke dealer, tapi motor ini nggak Ana terima ke rumah. Berhubung kawan Ana yang pesen ke Ana ini, dia sama-sama kerja, jadi motornya langsung Ana antarkan dari pihak dealer ke rumah yang kawan Ana istrinya yang di rumah Ustaz. Ya. Setelah motor dan Mohon maaf diterima, Mohon maaf Bapak. Ya. Gimana? Mungkin Ustaz mau jawab satu-satu terlebih dahulu Ustaz. Alur dari Gimana, Ustaz? pertama. Iya, Ustaz. Alur dari pertama. Pertama, ya ada teman Anda ini ingin membeli Scoopy Ustaz, dari dia Anda. Tuh, Iya benar Ustaz, Scoopy baru, Ya. benar. sebentar. Speknya dia jelaskan ke Anda. Dia udah jelaskan Scoopy baru tahun 2000 sekian, dah. Cukup. Dia bilang Cukup dulu, Pak. Cukup satu-satu. Cukup satu-satu. Terlalu panjang-panjang. Biar Ustadz yang tanya, Bapak jawab sepenggal-sepenggal Pak ya. Oh iya. Iya. Terus Apa? dia setuju dengan estimasi harga, dia setuju. Betul Ustaz, setuju Ustaz. Terus dia bayar DP ke Anda.
Itu belum anak itu SD penawaran Ana belum Ana terima. Soalnya Ana mau membeli cash dulu ke dealer. Berhubung penawaran Ana sama kawan Ana itu udah setuju, Oke, baru Pak. Ana transaksi ke dealer dulu, Ustaz. Bentar dulu, Pak. Saya masih berbicara tadi DP. Masalah DP tadi, Oh dia iya bayar iya Ustaz. DP ke Nah, Anda. ya. Ya Anda terima Ustaz, di DP. sekitar itu belum Ana terima. Cuman dia ada DP Enggak. sekitar 15 juta gitu aja, Ustaz. Oke. Ada DP, tapi belum dia dikasihkan DP ke Anda. Belum Ustaz. Yang skripsi belum Ana terima. Bukan DP namanya itu. Bukan Ustaz, bilang tadi- cuman dari Jadi Anda bilang dia bayar DP. Kalau sudah ada pembayaran DP dari awal, itu akadnya batal. Kemudian itu dia kan Anda bilang ternyata nggak ada DP. nggak gini lah Ustadz, Ana jelasin dari awal Ustadz. Ada kawan Ana itu suruh nyarikan motor Scoopy baru. Dia bilang ke Ana, Abu Aziz tolong carikan Scoopy dengan estimasi DP Ana 15 juta. Oh, coba Ana rincikan. Ana gitu ke kawan Ana rincikan. Ana sampaikan, kalau DP 15, estimasi 6 bulan sekian bulanannya. Ini penawaran Ana. Nggak apa-apa Bu Aziz. Kalau emang antum setuju, besok Ana belikan motornya dulu. Pas motornya nanti datang, baru kita terjadi akad gitu Ustaz. Tapi yang Ana pertanyakan, motornya ini nggak Ana terima. Masalah Ana kan kerja Ustaz. Langsung saya datangkan ke rumah kawan yang pesan ini Ustaz. Gimana itu? Itu hukumnya haram. Anda menjual Jadi barang gimana cara? Anda menjual barang sebelum Anda terima. Ibnu Abbas, tapi Ana sama Ya, Ustaz. Bapak dengar terlebih dahulu Pak jawabannya. Iya Ustaz. Kalau bertanya, tentu dengar jawabannya. Iya Ustaz. Potong-potong. Potong-potong. Iya Ustaz. Perlu jawab. Udah dipotong. Iya Ustaz, Afan. Fadal. Iya Ustaz. Ibnu Abbas ketika mengatakan tentang hal tersebut, zaka darahim bin darahim wa ta'amun murka. Kenapa hal itu diharamkan? Kata Ibnu Abbas, ini sama dengan riba. Di mana si penjual kedua ini menyerahkan uang kepada penjual pertama, lalu dia terima uang daripada pembeli kedua. Sedangkan barangnya tidak masuk ke dalam tanggungannya. Berarti dia hanya main uang saja dan tidak ada dia resiko barang. Beda kalau dia bayar uang ke penjual pertama. Dia terima barang. Berarti uang sudah berubah menjadi barang. Kemudian dia jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak ada masalah. Ini memang jual beli. Tetapi kalau barang tidak lewat dulu ke dia, berarti uang dia bayar dengan angka sekian kepada penjual pertama dan uang dia terima daripada konsumen akhirnya dia atau pembeli darinya dengan berlebih. Maka itu dinamakan dengan riba. Jelas? Jelas Ustadz, tapi gini Ustadz, sebelum Ana terima motor uang dari pihak kawan Ana yang DP-nya ini, Ana beli ke dealer itu cash pribadi uang Ana Ustadz. Ana kan udah ada kesepakatan sama marketing, kalau emang nanti Ana jadi beli motor, nanti Ana fikan kan, iya kata marketing motornya itu Ustadz, oke. Nggak taunya kawan ini menyetujui dengan penawaran Ana, jadi Ana transfer cash ke dealer. Besoknya di motor itu Ustadz diantar ke rumah kawan, udah dicek sama istrinya yang pesan motor itu Ustadz, udah baru sama kawan Ana ini ditransfer DP-nya gitu Ustadz. Ya. Baru terjadi ke akad gitu Ustadz.
ya inti dari yang mungkin Ustaz sampaikan tadi. Tidak merubah hukum. Ya. Apapun yang Anda katakan tadi tidak merubah hukum haramnya menjadi halal. Karena Anda menjual barang sebelum Anda terima. Oh ya Ustaz. Ya. Terus itu solusinya gimana ya Ustaz ya? Apa dirubah Nah, itu akadnya atau lebih gimana Ustaz? Nah, itu lebih pintar. Kalau Anda tadi ngeyel itu tidak baik sebagai seorang muslim. Tapi menanyakan solusinya, begitu seorang muslim Gimana Ustaz? ketika salah, dia bertobat. Pertama, Anda melakukan perbuatan yang haram, perbuatan riba. Bertobat dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Iya Ustaz. Dan jual beli yang terjadi konsekuensinya tidak sah. Tidak sah karena Iya Ustaz. sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia menjadi tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak ada jual beli. Kalau tidak ada jual beli, itu motor milik Anda di tangan teman, uang itu milik teman di tangan Anda. Sekarang Anda ambil dulu motor dari dia. Bahkan ambil dulu, ya Ustaz. Saya batalkan jual beli yang pertama karena dia memang batal secara syariat. Tidak ada jual beli. Oh iya Ustaz. Ya, di sini saya ambil motor surat-suratnya. Ya, setelah itu uang kamu ya mau saya kembalikan atau saya pinjam aja. Ya udah, pinjam aja dulu. Terus mau apa? Sekarang saya jual lagi kepada kamu. Saya jual gitu ya Ustaz. Berarti dengan harga sekian, dengan pembayaran DP yang sudah saya terima uangnya. Iya Ustaz. Oh, anak-anak paham. Soalnya ada 2 motor yang kayak gitu Ustaz. Sebetulnya anak emang takut udah 6 tahun ini Ustaz. Anak udah nggak berhubungan dengan riba Ustaz. Emang anak benar-benar hijrah dari gaji pun udah anak tutup. Anak nggak tahu kalau ini bakal riba tersebut Ustaz. Makanya mohon maaf Bapak. Ya, karena kita ini durasi waktu juga, kita akan berikan kesempatan dan alhamdulillahnya pertanyaan Bapak sudah terjawab oleh Ustadz ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Abu Aziz. Gitu aja ya Ustadz ya. Iya Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Dosa-dosa kita dan Anda bisa memperbaiki ke depannya dalam transaksi yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Abu Aziz yang telah bertanya. Ya, dan insyaallah kita mencoba menghubungkan ke penanya yang sedari tadi menunggu Ustaz. Ya, selama ada layanan WA call ini jadi lebih banyak penanya Ustaz, alhamdulillahnya. Maksud kami penanya melalui telepon. Ya, kita akan menghubungkan dengan ada penanya selanjutnya, ada Bapak Ali dari Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Ada kawan atau saya sendiri Ustaz. Saya kan ada buka travel. Ya. Travel umroh. Jadi saya bilang sama semua jamaah kita, kalau transfer uang ke rekening kita BSI, jadi ke Bank Syariah. Jadi mereka ini yang di kampung-kampung Ustadz nggak ada BSI, mereka memakai BRI. Yeah. Jadi kebanyakan itu jamaah umroh kita itu mentransfer dari BRI ke BSI. Gimana hukumnya itu Ustaz? Apakah boleh itu bagaimana Ustaz? Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah adalah bagi kaum muslimin yang rekeningnya di tempat lembaga ribawi tadi. Tinggal dinasihati mereka untuk menutupnya, dan ke kantor pos bisa kan ya transfer? Ya. Kantor pos tidak ada pertambahan. Insyaallah. Ya, cuman tidak ada online aja.
Tapi kalau semuanya itu kan terpos kan pos dan giro namanya. Kalau giro itu rekening giro. Rekening giro itu sama dengan rekening giro di bank. Tidak ada pertambahannya. Ya, kalau transfer mereka bisa melakukan transfer. Tarik tunai juga bisa, setoran tunai juga bisa. Maka di daerah mereka tidak punya mobile banking, net banking seperti lembaga keuangan. Ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Fiikum barakallahu Ustaz. Baik, kita akan masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Kita akan mengoptimalkan waktu ini untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan dari ya, Masya Allah, ternyata ada telepon selanjutnya, Ustaz. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Haryono dari Lampung. Ya, akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Bapak. Waalaikumsalam, mau nanya nih Pak. Iya. Ini Iya, Pak. temen kan butuh modal, pinjam modal ke saya. Nah, dia bilang nanti sistem gade. Saya nggak mau. Saya bilang sistem bagi hasil. Itu akadnya udah bener Bang? Belum. Sebentar Bapak. Kalau tadi dia pinjam uang, lalu bagi hasil, itu tidak boleh. Enggak, terus saya nggak mau. Saya bilang ini tanam modal bagi hasil gitu. Iya dah. Mana? Dia pinjam uang kebutuhannya untuk apa Bapak? Untuk biaya pertanian. Dia pertanian. Dia pertaniannya apa? Sawah untuk ini, untuk beli pupuk. Sawah. Beli Ya, dia beli pupuk, beli apa namanya pestisida dan lain-lain lah ya. Ya udah Bapak lakukan saja akad jual beli. Nah iya. Ya. Ini tidak bisa dinamakan dengan bagi hasil. Kenapa bagi hasil itu adalah dagang jual beli. Bapak boleh melakukan akad salam. Dia butuh uang berapa biasanya umpamanya? Kebutuhannya berapa Pak? Ya kalau tergantung Pak, macam-macam. 10 juta umpamanya? Iya. Ya dah. Dia butuh 10 juta. Kalau normal sekarang beras 10 juta itu dapat berapa kilo? Kurang tahu Pak harga itu Pak. 10.000. Ya, maksudnya kalau umpamanya 10 juta dapat 10 ton. Umpamanya saya tidak tahu juga ya. Oh iya. Ya. Iya. Maka Anda minta lebih murah. Oh gitu. Ya, ini uang saya kasih 10 juta tapi bukan pinjam, bukan bagi hasil. Saya beli beras darimu, uang di depan, beras nanti. Kapan kira-kira kamu panen? Dia jawab dari hari sekarang kira-kira hari ke 120. Ya, atau 150 dari hari sekarang. Biasanya insya Allah sudah panen. Ya, serahkan kepada saya beras sebanyak pada hari ke 151 dari hari sekarang, serahkan kepada saya beras sebanyak tadi 10 ton kan ya normalnya, Anda mintalah 12 ton. Oh iya. Dengan uang cash di awal. Iya. Maka statusnya uang ini murni milik Anda, milik saya adalah beras ya. Dan kalau ada varietas khusus Anda sampaikan varietasnya yang saya terima pada tanggal sekian di tempat saya atau di gudang saya ya. Dengan jumlahnya sekian tadi. 1,2 ton. Setelah itu Anda punya beras, Anda jualkanlah. Dapat Anda untung, itu boleh. Oh iya. Walaupun padinya gagal,
Ya mundurkan aja, kalau padinya gagal mundurkan dengan tanpa ada pertambahan. Allah Pak, kata dia, Farianto, kata dia, pan saya gagal, ada hama. Ya saya tahu, saya melihat bukan padi Anda saja, hampir 90% padi orang di sini kena hama. Ya, berarti perkiraan kalau nanam lagi kapan? Sekian tadi ya. Ya sekian saya terima. Tanpa ada pertambahan 1,2 ton tadi. Ya. Jelas? Ya, jelas. Ya. Kurang Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaannya Bapak Haryono dari Lampung, dan syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita masih ada penelpon yang sedang menunggu. Ustaz, kita akan coba menghubungkan kembali. Ya, ada hamba Allah di Sumbar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, silakan. Gunakan jasa transfer lembaga ribawi. Misalnya kita ingin mengirim uang 30.000, jadi agen mentransfer sebesar 30.000 ke pihak yang kita inginkan menggunakan uang di rekeningnya, kemudian kita membayar ke agen tersebut sebesar 35.000. Apakah ini boleh, Ustaz? Boleh, tidak masalah. Ya, walaupun rekeningnya pakai ada ribanya itu, Ustaz. Itu ribanya kan rekening dia. Anda kan dengan dia nggak ada ribanya. Ya, mengirim pakai rekening dia, Ustaz, kemudian kita membayar. Iya, boleh. Ya, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Sama juga Anda datang ke bank konvensional. Kalau umpamanya di daerah Anda tidak ada bank syariah, Anda jangan buka rekening di bank konvensional. Haram hukumnya. Tapi boleh transfer, boleh. Ya, datang Anda seolah-olah store ke rekening tertentu. Ya. Itu bisa tanpa lalu ada tanpa rekening. Ya, insyaallah syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita sudah di penghujung acara, namun kita coba hubungkan satu pertanyaan lagi Ustaz dari penelpon Ustaz. Ya, ada hamba Allah. Ya, sebelumnya ada Ibu Harsani atau Bapak dari Lampung ya. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Pertanyaan saya, Ya, silakan Pak. apakah boleh kita membuka toko siplah? Siplah itu apa Pak? Mohon maaf. Itu kan sekarang kan sekolah-sekolah itu kan kalau beli barang dia langsung disiplah. Oh, iya. Di bili-bili itu loh. Ya. Siplah, bili-bili, apa itu Bapak? Kan sekarang gini loh Pak, instansi pemerintah itu seperti sekolah misalnya ya. Itu kan sekarang beli barang dia lewat toko siplah. Ya. Beli barang kebutuhan sekolah. Iya, benar Ustaz. Iya, melalui apa itu siplah. Nama itu siplah itu sebuah usaha toko. Marketplace atau bagaimana Pak? Iya. Ya kita pergi ke toko ya, kemudian kita beli barang gitu, langsung disiplah gitu bilangnya. Ya, kita coba cek jual belinya. Afwan, Ustaz. Itu halal nggak menurut ini? Menurut syariat? Ya, ini saya tidak terbayang oleh saya. Tapi kalau antum bisa gambarkan dengan rinci seperti apa bentuk alur kalau bertransaksi dengan toko siplah itu.
Jadi Ustaz, ini yang mungkin saya coba carikan Ustaz di website. Jadi setelah RUU Cipta Kerja dilegalkan, Kemendikbud membuat undang-undang bahwasanya seluruh pengadaan sekolah itu harus digital, secara digital, Ustaz. Nggak boleh lagi bonnya bon cash dan sebagainya, Ustaz. Akhirnya untuk pengadaan alat-alat sekolah mereka mengharuskan untuk pengadaannya melalui marketplace Siplah ini, Ustaz, dari Kemendikbud. Jadi sepertinya toko-toko yang memang offline atau toko-toko yang hari ini eksis untuk pengadaan barang harus mendaftarkan diri ke Siplah. Sepertinya seperti itu, Ustaz. Cuman saya nggak sempat untuk mengkaji lebih dalam, Ustaz. Ya. Kalau antum tidak tahu, saya tidak tahu, Bapak yang bertanya juga tidak tahu mekanisme transaksinya, tentu saya tidak bisa menjawab. Saya bisa. Biarlah kita pelajari dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, mungkin Bapak Harsani kita akan coba nanti pelajari terlebih dahulu karena ya memahami soal sebahagian daripada jawaban saya mungkin. Ya, karena soalnya pun tidak bisa kita pahami, mungkin akan kita pending terlebih dahulu. Taib, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Tidak terasa ini waktunya sudah di penghujung acara kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah selalu berkahi waktu dan ilmu Ustaz. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya juga jika ada salah kata. Dan kami mohon pamit juga undur diri kepada para pemirsa Futa TV beserta sebelumnya ingin mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Terkhusus bagi yang telah bertanya langsung melalui layanan live interaktif kita via WA call maupun yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui website Dewan Redaksi. Ya, kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, mohon pamit undur diri. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.